Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Sebelum saya kembali ke Bung Roma Irama dan juga Mbak Tunggal sebagai fans dari Lady Gaga, kita sapa pemirsa yang sudah bergabung melalui telepon interaktif kami. Ada Pak Amran di Jakarta. Selamat sore Pak Amran. Selamat sore Pak. Pak Amran, silakan langsung ke poinnya Pak. Saya hanya berharap kepada pemerintah jangan kalah kepada kekerasan Pak. Itu poin pertamanya gitu. Ancaman-ancaman di negara hukum ini tidak perlu Pak. Negara kita bukan negara Islam. Kalaupun kita beragama Islam, kita hablum minallah Pak, masing-masing gitu loh Pak. Okay. Kan kita tidak mengikuti, kita hanya itu bentuk seni gitu. Itu yang perlu dipahami Pak itu. Baik. Karena ini memaksakan kehendak. Ini yang tak benar. Pemerintah jangan sampai kalah gitu. Jadi Anda melihat ini batalnya konser Lady Gaga adalah pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu? Oh iya jelas, ini sangat jelas. Ini menghambat kreasi seni, menghambat demokrasi. Saya pun beragama Islam, tidak pantas seperti itu. Pendekatan persuasif, ya kan, itu patut dikedepankan gitu loh Pak. Oke. Bukan cara-cara mengancam itu. Baik, Pak Amran di Jakarta, terima kasih atas komentarnya. Kita beralih ke Pak Wawan di Bekasi. Selamat sore Pak Wawan. Halo, selamat sore. Ya, silakan ke poinnya Pak Wawan. Ya, poinnya negara telah kalah. Negara telah kalah sama ormas-ormas yang anarkis ini. Ya, parah banget sekarang negara, karena banyak kita lihat hukum sudah tidak berpihak pada keadilan, tapi hukum berpihak pada siapa yang kuat, siapa yang punya masa besar. Itu yang paling menang di Indonesia ini. Dan semua di seluruh Indonesia berlaku seperti itu. Jadi Anda melihatnya seperti itu ya dari batalnya konser Lady Gaga ini Pak? Betul. Tapi Anda sendiri penggemar Lady Gaga bukan Pak? Bukan, kebetulan usia saya udah di atas 40, saya nggak suka Lady Gaga, tapi saya nggak suka cara pemerintah kalah dengan tekanan-tekanan dari pihak tertentu yang ya bisa tahu sendirilah siapa itu dan kayaknya benar-benar kita kalah. Baik. Malu Anda sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Bukan merupakan penggemar Lady Gaga tapi tidak suka dengan cara pemerintah kalau seperti itu. Sebelum kita minta tanggapan Bung Roma, bagaimana saya minta tanggapan dari Mbak Tunggal terlebih dahulu. Ini memang negara kalah menurut Anda? Tanggal 24 Mei yang lalu kalau kita ingat perhatian dunia ada di Indonesia ketika Indonesia harus mempertanggungjawabkan bicara soal capaian-capaian terhadap hak asasi manusia di Indonesia, capaian ekonomi politik dan juga capaian ekonomi sosial budaya dan sipil politik. Di ranah internasional? Ya, di ranah internasional. Dari 74 negara itu dari ratusan negara ada 74 negara yang kemudian memberi spotlight khusus terhadap Indonesia karena dianggap Indonesia gagal, negara atau pemerintah Indonesia dianggap gagal untuk menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan beragama. Disampaikan poin itu ya. Pada saat itu banyak sekali negara yang menyorot persoalan itu. Nah, ada persoalan intoleransi yang sangat besar sekali yang saat ini sedang terjadi. Nah, ini bukan soal Lady Gaga semata, tapi ini bicara soal kemana sebenarnya negara mengarah. Ketika tadi Pak Haji Roma dengan jelas mengatakan reformasi, iya reformasi, tapi kemudian reformasi arah kemana? Karena kita lihat ternyata capaian-capaian bukan kemajuan yang kita capai, tapi justru kemunduran. Langkah kemunduran. Baik, kita nanti akan juga bergabung bersama Bung Roma. Ada kendala teknis di tempat Bung Roma. Kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Saya kembali ke Bung Roma Irama. Bung Roma masih bersama kami? Ya. Ya, Bung Roma, kalau kemudian masalahnya adalah soal moral. Lady Gaga dikritik tidak boleh tampil di Indonesia karena tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia. Nah, sekarang Lady Gaga sudah batal. Kedepannya apa ini, Bung Roma? Kalau memang rencananya atau niatnya adalah menjaga moral bangsa, konsep apa yang misalnya bisa Anda tawarkan? Jadi, sorry nggak kedengaran. Sekarang ini kita harus mengimplementasikan nilai-nilai agama yang merupakan butir-butir dari Pancasila. Ya. Nah, itu konsepnya. Karena setiap yang dilarang oleh agama itu karena memang merusak manusia. Contoh saja erotisme.
erotisme pornografi pornoaksi menurut survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, United Nations Population Fund, itu ternyata sejak maraknya pornografi pornoaksi di Indonesia, itu per tahun 3 juta kasus aborsi dan ratusan ribu gadis yang tidak perawan. Ini akibat dari ekses pornografi pornoaksi. Jadi bukan yang dilarang oleh Allah itu nggak akan berakibat, justru dilarang karena akan merusak. Baik, Bung Roma. Nah, kemudian saya ingin menanggapi, sedikit lagi. Menanggapi Ibu tadi yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia adalah negara yang intoleran terhadap agama lain. Ini fitnah besar. Saya sering ke luar negeri, ke New York, ke London, ke Eropa, ke Filipina, ke mana-mana, ke Jepang, ke Hong Kong. Tidak ada negara yang mayoritas Kristen memberi peluang kepada dakwah agama-agama lain. Mana ada dakwah Islam di Amerika, di Filipina, di New York, di London. Saya keliling dunia nggak ada itu. Tapi di Indonesia, agama apapun boleh melaksanakan dakwah di televisi dengan bebas dan dihormati. Baik, Bung Roma, saya minta tanggapan ke Mbak Tunggal terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Tunggal? Kalau tadi kembali soal erotisme dan kemudian kembali ke soal pornografi ya. Bagaimana kemudian ini implementasi nilai agama. Nah, yang kita miliki sekarang ada undang-undang pornografi. Ketika undang-undang pornografi ini diundangkan, saya ingat betul misalkan dulu ada perdebatan soal bagaimana orang bisa diatur ketika memandang seseorang apakah dia erotis atau tidak. Saya subjektif menurut Anda itu berarti, sangat subjektif. Saya misalkan terhadap Pak Haji Roma, saya terpukau selalu dengan penampilannya ketika memainkan gitar dan saya mungkin sedikit bergairah ketika itu. Nah, apakah artinya itu apakah itu kemudian saya bisa serta-merta menuding Pak Haji Roma pelaku pornografi? Kelihatannya itu tidak mungkin. Nah, karena semua bicara soal pornografi itu sangat multi-interpretatif. Multi-interpretatif dan subjektif. Makanya itu yang kami tanyakan coba ke Bung Roma. Konsep apa kira-kira, kita persempit sedikit misalnya soal seni panggung. Bagaimana konsep seperti apa yang ditawarkan, kita bisa mengizinkan atau bagaimana yang boleh dan bagaimana yang tidak boleh artis yang tampil di Indonesia misalnya. Sehingga akan ada semacam pagar yang jelas begitu, Bung Roma. Acuan ya. Acuan yang jelas. Oke. Seperti saya beri contoh di dangdut saja misalnya. Ya. Dangdut itu identik dengan goyang. Tapi goyang itu tidak semata-mata erotis. Ada goyang yang estetis, mengacu kepada koreografis. Ya. Itu mengajak kepada nilai-nilai. Batasannya di mana? Siapa yang tahu itu erotis atau tidak? Nah, atas dasar apa? Yang namanya erotis, dasarnya begini Bu, ya. Misalnya menggoyang-goyangkan pinggul, menirukan seperti orang melakukan seksual. Ini erotis. Yang dipancing adalah selera seks, selera rendah. Itu jelas jadi erotisme. Yang artistik dan erotis itu jelas. Kalau erotis itu memicu selera rendah, selera seks. Tapi yang gerakan goyang artistik seperti saya main gitar, apa itu sangat sekali lagi saya merasa itu sangat multi interpretatif. Bisa jadi siapa yang harus mengawasi? Iya, siapa? Kalau seorang A mungkin bisa bicara seperti ini, oh itu gerakannya seks, sementara mengada-ngada kalau saya main gitar terus Anda birahi. Saya nggak mengada-ngada karena betul sekali misalkan ada tampilan-tampilan orang yang posturnya saja itu bisa membuat orang tampil atau muncul birahinya, dan itu sangat subjektif. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini.